Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ya. Hidup orang Kristen. Hidup berikutnya, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang pertama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita buka di ayat ini dulu ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 bulan itu Bapak cepat atau lambat? Bisa cepat, bisa lambat ya. Kalau sakit 1 bulan cepat atau lambat? Lambat. Kalau ada katanya ada seseorang, saya mau kasih kamu gaji 1 hari. Kalau 1 bulan cepat atau lambat? Oh, mau 1 tahun, 2 tahun ya, terlalu cepat. Sama. Kalau ditanya lagi, andaikan malam ini Anda dipanggil Tuhan, sudah siap? Siap. Ya sudah, segala sesuatu sudah dekat. Sudah siap. Dipanggil malam ini. Kalau maunya kita kata kita, masa hidup kita 70, 80 tahun. Itu juga termasuk cepat atau lambat. Kalau dalam kesusahan, diri bilang lambat. Makanya ada orang bunuh diri. Gak kuat mengalami penderitaan. Bagi yang kuat ingin 100 tahun. Tadi Tuhan bilang apa? Pencuri datangnya tidak tahu kapan datang waktunya. 1 Petrus 1:4. Mau gak tahu kapan datang waktunya. Coba kita renungkan. Andaikan malam ini kita atau besok malam kita dipanggil Tuhan, sudah siap kan? Oh jangan dulu Tuhan, saya masih punya dosa gitu. Saya yakin mungkin tidak ada dikadil ya, tapi yang pasti banyak juga yang nggak siap karena belum siap. Ya nanti saya kayaknya kalau meninggal kayaknya belum layak masuk surga. Mas Edi ini dikatakan apa lagi ya? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Rahasia segala sesuatu adalah doa. Berdoa. Saya teringat dulu. Saya memang aktif di GMKI, kumpulan pemuda gereja. Cuma satu yang saya takuti. Oh Tuhan, jangan saya disuruh berdoa. Tidak tahu. Kenapa? Kenapa kita susah berdoa? Mungkin tidak ada di antara bapak ibu kalau disuruh bikin doa. Dengan saya. 7. Kenapa? Karena kita khawatir. Karena Hidup kita orang mengandalkan manusia. Kita bukan berdoa kepada Tuhan. Karena kita berpikir begini, oh saya nanti berdoa, gimana di pendengaran orang? Pendengaran orang. Padahal doa untuk siapa? Tuhan. Kenapa kita susah berdoa? Karena waktu saya pertama berkhotbah, wah, saya lihat jam 5 jam lagi, mulai goyang. 5 menit lagi sampai berdiri agak goyang. Kenapa? Karena masih dibuat rasa khawatir. Jadi berdoa itu harus tenang. Segala kekuatan kita itu dengan doa. Saya bertanya lagi, waktu Bapak nanti
persembahan, pernah nggak berdoa dulu? Tuhan, saya kasih persembahan ini, udah layak nggak bagi Tuhan? Ya, kita hanya mengandalkan doa dari depan. Banyak memberi, tidak memberi, diberkati. Tapi secara pribadi, pernah nggak kita? Tuhan, udah layak nggak ini persembahan saya? Saya takutnya bapak-bapak kasih persembahan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk gereja. Nah, ini untuk gereja pantas. Saya takutnya kita juga berdoa karena dia tidak orang manusia, kita pintar berdoa. Wah, bapak siap, pintar berdoa, mantap. Tujuannya berdoa bukan untuk pada Tuhan. Tujuan berdoa adalah pada Tuhan, bukan manusia. Banyak makanya Yesus juga menentang. Kayak berdoa Farisi, berdoa tempat umum, biar dilihat orang kudus, orang benar. Jangan-jangan kita ke gereja ini biar kita ketemu gembala, bertemu dengan saudara. Pernah nggak kita juga berdoa sebelum ke gereja? Makanya dibilang tetaplah berdoa. Amin. Bangun pagi berdoa. Tuhan, terima kasih telah dilindungi malam ini. Mau selamat pagi berdoa. Terima kasih atas berkat. Mau bekerja. Apapun, segala sesuatu yang dilakukan itu harus untuk Tuhan. Bukan untuk saya cari duit, itu kan untuk anak saya, untuk keluarga. Pada umumnya. Makanya banyak kecewa, khawatir. Sebagai orang Kristen, kita mencari, kita bekerja bukan untuk keluarga doang semata, tapi untuk Tuhan. Karena dibilang apa? Lakukanlah segala sesuatu untuk Kristus. Karena semuanya segala sesuatu itu harus untuk Kristus. Makanya kita disuruh tetap berdoa sebagai misalnya berikutnya hidup orang Kristen. Kalau memberi persembahan juga berdoa. Kenapa? Kita juga berpersembahan apa? Bersyukur. Kita telah menerima berkat. Kita biasanya kan maunya berkatnya, bersyukurnya belakangan. Ketika kita melakukan sesuatu, pernah nggak kita pikirkan ini untuk Tuhan? Alasannya itu apa? Dengan doa. Kita beribadah juga doa. Amin. Tadi kemarin Bapak Gembala bilang Bapak bisa besok jadwal koper. Malamnya, Pak malamnya saya tak kenapa. Saya dapat rema ini kayaknya untuk Bapak. Kebetulan pula Bapak telepon undang. Ini saya dapat malam. Entah kenapa malamnya saya berkumpul. Kalau Pak Yudis undang, kayaknya ini datang. Karena memang saya juga tegar. Sebelum berkumpul juga berkumpul. Bukan karena saya orang pintar. Kepintaran manusia itu terbatas. Dan saya sebelum khotbah juga, dan kan saya sudah berkumpul berdua. Hikmat dari Tuhan. Amin. Di jalan di bawah hikmat dari Tuhan. Dan dari malam juga. Kenapa? Karena saya yakin firman ini bukan Bapak Ibu enak dengar, tapi di mana ini untuk kemuliaan Yesus. Amin. Amin. Yes. Karena segala sesuatu itu untuk Tuhan. Beribadah kita itu bukan biar orang lihat kita Kristen. Nanti kok gak pernah ibadah kan? Tuhan dipertanyakan KTP-nya. Oh, biar orang lihat saya benar-benar orang Kristen yang benar. Saya bukan orang berdosa. Jangan kita beribadah biar hidup manusia, untuk lihat orang, tapi kita beribadah karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Berdoa juga untuk Tuhan. Segala sesuatu itu didoakan, tujuannya juga untuk Tuhan. Kita mau usaha, kita percaya usaha kita juga untuk Tuhan. Agar hasil usahanya juga kita bisa lakukan untuk Tuhan, tidak lagi untuk melakukan dosa.
kita itu sebagai orang Kristen, kita hidup dalam Kristus. Yang di ayat 8, tetapi yang utama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Banyak orang mengasihi karena dikasihi. Orang-orang tua, saya yakin semua orang tua, penjahat juga orang tua. Kenapa orang tua? Kita sudah dirawat, sudah di sekolah, tadi guru. Ya kan? Apakah kita orang tua karena kita mengasihi orang tua karena kita dikasihi, atau karena kita orang tua karena kasih pada Kristus? Di Matius 5 ayat 46 sampai 48 kita ya. Matius 5 ayat 46 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya mengasihi ibu miskin bukan karena ibu miskinnya pada bantu saya. Saya mengasihi Pak Gembala bukan karena Pak Gembala pada bantu saya, tapi saya mengasihi ibu miskin karena saya mengasihi Kristus. Itu membedakan kita orang Kristen dengan orang yang kurang percaya. Kita hanya tahu hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum kedua, kasih sama manusia. Tapi terutama kasih Tuhan Allah tetap paling utama. Semua segala sesuatu itu Tuhan. Penjahat juga kan? Coba kasih kita baru penjahat, dia pasti mengasihi balik lagi. Oh kayaknya siapa pernah bantu saya merasa bertanggung budi. Karena kasih kita itu kepada manusia. Seperti tadi berdoa kita itu karena biar dia manusia, kita beribadah kepada manusia. Nah sekarang kita kasih ini juga, gimana ini kasih kepada Tuhan, bukan kasih kepada manusia. Memberi persembahan, kasih kepada gereja, wah ini persembahan untuk gereja, atau persembahan ini untuk Tuhan. Nah, ini paling murah. Berapa yang tidak pantas kan? Ini ngasih kita disembah. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku hanya bisa bersedia. Pernah nggak kita sebelum memberi persembahan dengan berdoa dulu? Karena ini paling jarang. Ini kan sudah ada dari depan mendoakan. Baik yang memberi tidak memberi diberkati. Karena segala sesuatunya semuanya untuk Tuhan. Mengasihi juga untuk Tuhan. Dan sama seperti saya sendiri, sama istri itu kan bukan karena dia udah mengurus, memasak, mengasihi, tapi saya juga mengasihi istri karena kasih kepada Kristus. Tidak mungkin bapak atau ibu kalau nampak istri kalau kita kasih sama Kristus. Wah, saya pemberontak. Ini udah gak kuat, karena kasih manusia. Tapi kalau kata pada Kristus, aku jual sama Yesus. Tobatkan istri saya, dan sama Yesus. Istri saya bertobat. Roh marah dipatahkan dari istri saya. Karena kasih kita kepada Kristus. Makanya dikatakan di sini apa? Karena kasih, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang harusnya kita memukul istri sebagai suami, karena kita tahu itu dosa, karena kita tahu bahwa itu adalah pilihan Kristus, bahwa kita kasih pada Kristus, akhirnya apa? Mendoakan istri. Jangan Yesus, istri saya berubah. Tidak jadi mukul, jadi doa. Ya, karena kita gimana hidup orang Kristus. Segala sesuatunya Kristus, pikul salib. Kita tak dibilang istri itu
harus dibayari, harus ini, anak ini. Bukan itu intinya. Itu hukum dunia. Hukum Kristus, saya mau sekolahkan anak saya karena saya menerima karena kasih pada Kristus. Makanya jangan pernah seperti kita bilang, ya udah Tuhan bikin saya miskin, udahlah tambah SMP udah syukur aku ini terjadi Sulaiman. Tapi kalau dia kita katakan ini anak yang diberikan Tuhan dan ini anak akan dipelihara Tuhan, saya yakin ini anak bekerja latihan dan tetap bekerja. Amin. Dan kasih kepada anak itu juga bukan karena keturunan. Banyak kita kan mengasihi anak karena keturunan, makanya kok nakal, bandel. Tapi karena ini anak-anaknya Tuhan, kalau dia nakal, aduh kenapa sakit? Kita tidak akan mungkin melakukan kekerasan kepada anak. Karena kalau kita melakukan kepada anak, sama dengan melakukan kekerasan kepada Kristus. Yang pertama tadi apa? Tetap berdoa ya. Yang kedua, kasih Tuhan, kasih sesama, tapi kasihnya kepada Kristus. Yang ketiga ini berdoa. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pernah nggak kita berkatakan, saya orang yang diurapi Tuhan, saya berkorban di sini bukan karena ini diurapi di Kecian. Saya kan juga diurapi, saya yang diurapi karena kami adalah kerja Tuhan sama Bapak Ibu. Di sini kata-kata layanilah. Nah, gimana saya mau melayani? Kan ada tugas pendeta, ada tugas pekerja. Saya kan cuma biasa. Mungkin nggak saya melayani? Mungkin. Kalau memang kita mengikuti kasih Kristus. Wah, rumah saya ada saya buka ibadah. Amin. Ada 2 orang. Nanti saya undang. Saya tanya gembala. Kira-kira siapa yang undang dia? Saya mau rumah saya jadi gereja. Ini rumah Tuhan, bukan rumah saya. Sekarang kita kan menganggap karena kecil ini ya udah kumpulin aja. Kalau gede baru rumah Tuhan gitu. Karena kita yakin rumah kita juga rumah Tuhan. Gimana rumah ini juga sebagai perkumpulan Tuhan. Kalau Bapak ini juga melayani, saya percaya 2 orang juga akan terjadi kata di rumah kita pribadi. Amin. Kita akan terbuka. Oh, saya belum mampu, saya minta urapan, berdoa sama Tuhan, bergumul sama Tuhan. Pingin rumahku ini jadi rumah doa. Amin. Saya ini melayani Tuhan. Urapan dari Tuhan. Urapan saya di saat ini tempat ini bukan urapan dari gereja, bukan dari gereja, tapi urapan saya di sini urapan dari Tuhan. Amin. Saya diundang di sini bukan karena motivasi yang lain. Atau Pak, saya udah kelar ini, berarti sekian Pak. Itu nggak perlu. Pak Bapak bilang apa? Pak gimana ini? Ya, saya Bapak undang saja untuk program. Puji Tuhan sebagai saya. Amin. Saya sudah merasakan sukacita besar karena saya masih diberi kesempatan di gereja Bapak untuk menyampaikan firman. Upah terbesarnya itu bukan mega upah terbesar. Saya bersyukur bisa berubah tempat ini. Itu upaya mana? Ya Tuhan, karena tujuan saya juga untuk Tuhan. Bukan saya dari UPSP itu, saya tahu UPSP, saya minta upah itu, dia tahu orang saya minta upah. Ya itu sama dengan sia-sia. Karena kita kumpulkanlah hartamu di surga. Berarti segala sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi kita jangan ragu. Sebagai kita orang Kristen, nggak ragu lagi kata kasih ini sebenarnya. Bukan karena kita mengasihi orang lagi karena dikasihi, bukan karena kita melayani orang karena orangnya benar. Malah kalau bisa orang yang nggak benar didoain. Tuh Yesus katanya apa? Yang kudu tabib orang sakit.
Oh, ini ada keluarga saya, ini ada tetangga saya, rumahnya nggak harmonis, bertengkar. Gimana ya? Minta ibadah dari Tuhan. Tuhan juga kasih jawaban apa? Misalkan bilang, buka ibadah di rumahmu. Buka. Karena melalui kau, rumah tangga mereka akan berubah. Amin. Melalui kau, mereka yang sakit akan sembuh. Karena kita percaya kita adalah orang-orang Tuhan. Amin. Jangan kita tergantung pelayanan ini. Ya saya kan sudah diberi Pak Gembala. Kan sudah ada itu ibu-ibu apa? Bapak Ibe, Bapak ini sudah dipilih. Ya, saya kan jemaat biasa, jadi saya nggak punya tugas. Ingat satu hal, urapan kita adalah urapan dari Tuhan. Bukan urapan gereja, karena kita baru mau melayani kalau sudah diangkat gembala, tidak. Tidak perlu kita buka rumah kita untuk membuka ibadah lagi. Dulu waktu apa tidak ya? Saya di rumah, saya bukan tunjuk itu. Saya kan pokoknya kalau udah tiap minggu udah siaplah makanan semua. Pokoknya tiap minggu. Karena saya ingin buat saya diperlukan Tuhan. Karena saya juga ingin pakai itu menjadi pendeta saya. Ya, ujungnya memang jadi pendeta mungkin karena bekerja di, tapi saya percaya saya pendeta juga bukan menjadi kebanggaan, tapi jadi beban. Ada tugas Tuhan yang harus dikerjakan. Saya harus memberitakan firman. Saya di tempat ini karena tugasnya Tuhan, bukan tugasnya gembala. Gak ada gembala tugasnya saya di sini. Tapi saya percaya Tuhan menugaskan saya melalui Bapak Gembala untuk berubah-ubah. Dan kita juga jangan pernah ragu. Layanilah Tuhan, jangan kata saya nggak bisa melakukan firman ini, bisa. Kalau kita memang mau buka di kakaknya, ayo aja orang. Saya menjadi kemuliaan Tuhan. Saya membawa jiwa ke gereja ini bukan supaya gereja ini penuh. Saya membawa jiwa ke gereja ini untuk Tuhan. Wah, biar senang gembala, sia-sia pekerjaan kita. Kita bukan orang Kristen, kita melakukan untuk manusia. Kita itu bawa jiwa di sini karena memang Tuhan yang menyuruh kita bawa jiwa. Amin. Kita beribadah di sini juga karena Tuhan yang menyuruh kita beribadah di sini. Maka kita akan dibawa lagi apa? Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Segala sesuatu kenapa kita harus belajar firman Allah agar kita bisa menyampaikan firman Allah, agar kita tidak salah menyampaikan. Berdoa juga itu harus mengandalkan firman Tuhan. Kalau bisa ada kutip-kutip ayat masuk ke dalam doa. Saya percaya sekarang kita berdoa bisa berdoa ini kan. Kita lagi saya dulu. Asal boleh dulu berdoa Tuhan. Kalau saya berdoa. Lalu langsung merah padam itu. Kalau ditunjuk langsung merah padam muka itu. Gimana mau benar berdoanya? Udah dulu kebutak. Tapi ketika percaya, waduh Tuhan menunjuk saya untuk berdoa, berarti imannya dari Tuhan. Dan melayani juga imannya dari Tuhan. Memang kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan firman. Masalah ilmu nanti akan diajarkan. Tuhan nggak pernah pakai Yesus, nggak pakai ahli Taurat, nggak pakai orang Farisi untuk jadi murid. Dia pakai nelayan, pakai pemungut sungai, dan mereka semua itu belajar pada saat melayani dengan Tuhan. Mereka membuat kitab-kitab apa? Para rasul ini semua itu karena hikmah dari Tuhan. Dan ketika kita juga mau melayani, hikmahnya dari Tuhan, untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36.
dari sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dia. Semuanya untuk Dia. Jadi kalau kita memang walaupun penghasilan kita tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi kita percaya ini memang dari Tuhan, ini akan menjadi berkat. Amin. Tapi kalau maunya jadi apa? Kalau keinginan maunya tanpa batas. Udah Tuhan, saya mau punya motor. Udah punya motor, Tuhan, saya mau beli motor satu lagi duit saya. Udah itu punya lagi, Tuhan, saya ingin punya mobil. Tuhan, rumah saya ingin besar. Itu tak berbatas keinginannya. Tapi kalau Tuhan jangan kebutuhan. Kalau kita kebutuhan tidak dipenuhi, berarti kita bersyukur. Dan sama, kita juga melayani sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena kita dipakai oleh Tuhan. Kalau ditanya lagi, kalau Anda sudah melayani Tuhan, rumah sudah dibuka jadi rumah doa, untuk tempat memberitakan firman Tuhan, Tuhan panggil besok malam, siapa? Siapa? Ya, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Karena kita jadi orang Kristen, kita udah nggak, makanya dibilang di apa? Filipi, mati adalah keuntungan. Karena Filipi 1 ayat 1-2 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Kita hidup harus menjadi buah. Mati keuntungan. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah, berarti mati buah. Kerugian. Maka ditanya, kalau bisa jadi buah kami biasa mati, kita Tuhan. Tapi kalau kita menghasilkan buah, melayani Tuhan, saya percaya kita tidak akan namanya kematian. Karena kita tahu itu hanya Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Kita jangan menunggu. Ya banyak orang juga menilai orang pintar. Itu Ori pelayanan lebih pintar dari saya. Artinya saya yang dianggap pembaca. Oh, paling kalau menilai orang kita paling pintar. Karena kita melayani manusia. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita tahu orang contoh Tuhan Ibu Ori berikan ibadah kepadanya agar pelayanannya semakin maju. Amin. Amin. Karena pelayanan itu berdasarkan Tuhan, bukan melihat manusia. Banyak orang menilai seperti saya misalnya. Saya lihat Bapak Ibu nggak suka dengan Bapak saya, ada sebagian Pak. Itu bohong gitu. Tapi saya percaya ini adalah firman Tuhan. Dan saya sebagai juga firman Tuhan. Tapi pasti ada yang bertentangan. Kenapa keinginan manusianya? Aduh, saya nggak mampu tuh, saya nggak mampu melayani. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka rumah Bapak Ibu untuk pelayanan, tidak perlu bawa 1-2 jiwa, minta tuntunan kepala, minta doa kepala. Gereja ini punya Tuhan. Amin. Kita bukan bawa jiwa ke gereja, tapi membawa jiwa kepada Tuhan, dan segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan. Ketika kita menerima berkat, ya kita berdoa ya, kita diberkati, naik gaji, naik apa, kita juga ingat Tuhan. Terkadang udah naik gaji, kita dapat nih, misalnya dapat hadiah tiba-tiba. Yang pertama ingat apa? Wah, ada yang dimakan Tuhan, enak gitu loh. Bukan Tuhan. Ada orang juga kan, kalau orang Kristen tiba-tiba dapat berkat. Terima kasih Tuhan, saya besok akan memberi persembahan sekian kepada Tuhan.
Ya saya juga melakukan begitu. Dapat duit, lupa Tuhan dulu. Kalau anak istri kan senang anak istri. Kalau dari anak senang, saya pun senang gitu. Padahal kalau diikuti nanti ini, ketika kita dapat berkat tiba-tiba dapat mujizat, yang pertama tidak dapat Tuhan, karena itu berkat dari Tuhan. Wah, saya sudah jadi gitu. Saya dapat berkat. Saya mau mengundang ibadah di rumah saya dan saya mau bikin jemaat sukacita. Amin. Amin. Pak Gembala, tolong Pak, kalau bisa ya kata nanti minggu depan rumah saya dapat berkat Bapak, karena saya mau itu berkat juga untuk Tuhan. Saya percaya masalah berkat bukan Tuhan ya. Saya akan berjanji kalau Anda melakukan itu akan dapat berkat karena saya akan Tuhan. Masalah berkat bukan Tuhan, tetapi yang paling utama ketika kita dapat berkat juga itu Tuhan. Ketika kita dapat berkat juga layani Tuhan. Ketika kita dapat berkat juga kasih juga Tuhan. Doa tetap. Banyak orang kan sudah dapat bonus, langsung senangnya aku mau berdoa. Enggak bilang gini, Tuhan, aduh terima kasih. Berkat ini tiba-tiba. Bukan langsung itunya dulu. Makanya segala sesuatunya kita harus ingat kepada Tuhan. Dan saya percaya kita malam ini diingatkan gitu. Kolose 3 ayat 16 dan 17 ya. Hendaklah perkataan Kristus dan dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama. Kalau kita mau istri dalam nama Tuhan Yesus gitu, nggak bakal jadi. Kalau kita mau pukul anak dalam nama Tuhan Yesus, jadi nggak bakal jadi. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Ketika kita buka ibadah di rumah kita, dalam nama Tuhan Yesus, rumahku jadi rumah doa, rumahku jadi rumah Tuhan. Amin. 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 Berkat-berkat Tuhan, Tuhan turun. Silakan menerima. Dan yakin dengan itu juga. Masalah mau diberi atau tidak itu urusan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku dapat berkat. Saya kasih ucapan syukur di gereja. Dalam nama Yesus. Jadi, wah enggak, ini kan karena saya pintar, kebetulan dapat rezeki. Itu bukan dari Tuhan itu. Dalam nama Yesus ini semua dari Tuhan. Itu di sini ya dikatakan apa? Hidup orang Kristen yang pertama tetap berdoa. Yang kedua kasih Mengasihi sama sesama. manusia, yaitu mengasihi Kristus. Yang ketiga layanilah Tuhan. Amin. Mari dimakan saya undang. Tapi kok banyak-banyak kuatnya mati ya. Apalagi ini kok banyak kayaknya kejam. Dimakan. Mari Bapak, Ibu, firman hari ini mengingatkan kita segala sesuatu yang kita pegang, yang kita, masalah kita semua tentang semuanya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah juga, tetap ingat dulu Tuhan.
minta kekuatan pada Tuhan. Apakah itu memang cobaan dari Kristus yang juga pencobaan dari iblis yang dikasih Tuhan untuk kesempatan untuk kita? Tapi kita minta hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah. Tetap kita, walaupun kita dapat berkat, walaupun kita bermasalah, walaupun kita dapat salah, semua tetap yang pertama kepada Tuhan. Bawa tetap dalam doa.